Selamat datang dan selamat menikmati. Ternyata ada Arun dan Chandra dari Guild Gandhara yang meminta Ketua Han untuk memanggil Jin Hyuk ke sini. Arun mengatakan, inilah mengapa asosiasi Korea disebut sampah. Ketua asosiasi tidak dapat memanggil player secepat kilat. Mengapa Ketua Han mempunyai sedikit kekuasaan? Ketua Han mengatakan, dirinya menghargai mereka yang meluangkan waktu yang berharga untuk ada di sini. Itulah mengapa ia menyediakan hotel mewah dan bersedia mengurus peralatan mereka. Tapi tidakkah Arun berpikir kalau Arun sedikit kurang ajar sekarang? Tiba-tiba Jin Hyuk muncul dan menepuk bahu Ketua Han sembari menenangkannya. Saat Ketua Han pergi, Jin Hyuk berkata, dirinya sudah di sini, apa yang kalian ingin bicarakan? Arun berpikir, dirinya tidak menyadari apapun saat Jin Hyuk masuk ke dalam ruangan. Saat melihat videonya, ia rasa Jin Hyuk hanya pamer. Tapi setelah melihat yang aslinya, Jin Hyuk sungguh berbeda. Jin Hyuk memancarkan kekuatan yang tidak biasa. Bahkan ketua asosiasi tidak ada apa-apanya di hadapan Jin Hyuk. Dirinya harus tetap tenang, karena kita semua adalah ranker tingkat S. Arun mengatakan dirinya ingin membuat penawaran. Seperti yang Jin Hyuk tahu, para ranker sedang memperhatikan perang yang terjadi di lantai menengah. Entah fraksi mana yang menang, tetap akan mempengaruhi semua player. Player yang berencana naik ke lantai atas pasti akan mengalami pertarungan antar fraksi besar. Dirinya akan mempersingkatnya, Jin Hyuk harus bersekutu dengan Guild Gandhara dan fraksi Murim. Jin Hyuk yang mulai risih mengatakan, mengapa juga dirinya melakukan itu? Chandra mengeluarkan skillnya dan berkata, karena kita dapat memberi informasi tentang Empire. Ini adalah semua informasi tentang markas besar Empire. Informasi ini berisi data yang lengkap dan hanya diketahui oleh orang dalam. Jin Hyuk mengatakan, jadi apa rencana kalian? Arun mengatakan, jadi sekarang Jin Hyuk mulai tertarik. Ini hanyalah sedikit dari apa yang kita punya. Kita memiliki banyak informasi yang sangat menguntungkan. Jika Jin Hyuk berjanji untuk bergabung, kita akan memberitahu Jin Hyuk siapa mata-mata dalam Empire yang membocorkan informasi ini. Jin Hyuk berpikir, kalau begitu mereka sudah terlibat dengan fraksi Murim. Sampai-sampai mereka mengetahui mata-mata mereka. Chandra mengatakan, jika Jin Hyuk mengetahui identitas mata-mata itu, Jin Hyuk dapat memperoleh banyak informasi darinya. Itu akan menjadi keuntungan besar dalam perang di lantai menengah. Arun mengatakan, jika Jin Hyuk membantu fraksi Murim, Jin Hyuk akan berada di pihak yang menang. Sambil menahan tawa, Jin Hyuk berkata, ide kalian sangat lucu. Jin Hyuk mengaktifkan Eyes of Gluttony dan mulai membaca pikiran mereka. Arun berpikir, ada yang salah dengan Jin Hyuk, wajahnya tiba-tiba berubah. Apakah Jin Hyuk sudah mengetahui kalau orang itu adalah mata-mata dalam Empire? Jin Hyuk mengatakan, dirinya tidak butuh informasi sampah itu. Lagi pula, sebelumnya kalian sudah sangat kurang ajar kepada ketua asosiasi. Apakah itu cara kalian bersikap saat diterima dengan baik di negara orang lain? Dirinya tidak akan membiarkan hal itu berlalu begitu saja. Saat mereka akan menyerang, Jin Hyuk sudah lebih dulu mencengkeram muka mereka. Lantai ke-21, Murim. Black Emperor mengatakan, betapa mengejutkan mendengar seseorang mengaku sebagai muridnya. Bahkan Jin Hyuk menggunakan nama Heavenly Demon untuk menipu Wolyong. Dirinya tidak yakin Jin Hyuk itu menakjubkan atau kurang ajar. Beritahu dirinya tentang Jin Hyuk. Wolyong mengatakan, Jin Hyuk adalah orang yang licik dan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Sama seperti orang jahat yang lain, dia bahkan menggunakan orangnya sendiri seperti alat. Tapi tiba-tiba Wolyong teringat juga akan kebaikan Jin Hyuk dan terdiam. Black Emperor menyadari kalau Jin Hyuk dapat menyentuh hati Wolyong yang terkenal dingin. Black Emperor mengatakan, betapa menyedihkan, ternyata Wolyong sudah menyukai Jin Hyuk. Walaupun begitu, Jin Hyuk adalah seorang penipu yang sudah menodai nama Heavenly Demon. Kita tidak dapat membiarkan dia begitu saja. Black Emperor memanggil Hyolgom dan memerintahkannya untuk membawa Jin Hyuk ke hadapannya. Black Emperor ingin melihat sendiri bagaimana Jin Hyuk membuat Wolyong menjadi bimbang. Di rumah Jin Hyuk, Casey dan Judro menyusup masuk. Saat mereka berdua berkeliaran dan mengacau di dalam rumah Jin Hyuk, sebuah berita muncul di televisi. Ada 2 orang player India
terlihat sedang berjalan-jalan di tengah kota Seoul hanya dengan mengenakan pakaian dalam. Identitas mereka berdua adalah Chandra dan Arun, player rank S dari Guild Gandara. Saat Jin Hyuk kembali, ia mendapati Casey dan Judro yang sudah tertidur. Jin Hyuk berpikir, sepertinya si kembar menyusup masuk ke rumahnya hanya untuk menunggu dirinya. Jin Hyuk membawa Goguma dan para Guardian Spirit ke lantai ke-12, End Cave. Jin Hyuk mengatakan, pertama-tama ia akan memperkenalkan anggota yang terbaru, T-Bone. Karena T-Bone masih lemah, ia ingin agar kalian menjaga dan membuat T-Bone menjadi lebih kuat. Lalu Jin Hyuk menendang mereka semua masuk ke dalam goa semut. Goguma dengan tampang memelas, memohon agar tidak ikut masuk ke dalam. Tapi Jin Hyuk berhasil meyakinkan Goguma untuk membantu menjaga mereka semua selama di dalam. Sambil memperhatikan dari atas, Jin Hyuk berpikir, Goguma akan menjaga T-Bone untuknya. Di pertemuan selanjutnya, T-Bone akan menjadi sangat kuat sehingga ia tidak dapat mengenalinya lagi. Alice bertanya, apa yang akan Jin Hyuk lakukan sekarang? Jin Hyuk mengatakan, dirinya akan menuju lantai menengah sekarang. Murim menyerang Empire lebih cepat dari yang ia perkirakan. Jika dirinya tidak waspada, lantai menengah akan berakhir di tangan Murim. Karena Baylord Dumbos lantai ke-14 sudah mati, kita diberikan waktu 90 hari untuk menyelesaikan lantai ke-15. Saat yang lain menuju lantai ke-15, ia akan meletakkan pondasi di lantai menengah. Alice mengatakan, bukankah fraksi Empire sudah Jin Hyuk hianati saat pemilihan fraksi? Apakah mereka akan menerima Jin Hyuk dengan baik? Jin Hyuk mengatakan, Fenheim memberikan ini kepada dirinya. Fenheim menyadari, kalau dia membutuhkan dirinya hanya mendapatkan apa yang ia inginkan saat pemilihan fraksi, dan semua orang melakukan itu. Jin Hyuk menggunakan cincin itu dan berpikir, jika semuanya berjalan sesuai dengan yang ia inginkan, sangat penting untuk mempunyai hubungan yang solid dengan fraksi Empire. Pertama-tama, ia akan fokus kepada Fenheim dan mulai meletakkan dasar dalam fraksi Empire. Saat sampai, Jin Hyuk sudah berada di hadapan sang Emperor, Reinhardt III. Para penjaga mulai mengepung Jin Hyuk dan menganggap kalau Jin Hyuk adalah seorang penyusup. Reinhardt III, dulunya dia adalah seorang yang menjadi legenda, dikenal sebagai Emperor yang mengubah fraksi Empire. Tapi saat anaknya meninggal karena sebab yang tidak diketahui, kesehatannya mulai menurun. Dan dia mulai kehilangan semangat untuk hidup dan menjadi orang tua lemah yang hanya menunggu kematian menjemputnya. Saat Jin Hyuk sedang menghadapi para penjaga, ia melihat Fenheim yang membawa Emperor meninggalkan tempat ini. Saat Jin Hyuk ingin meminta Fenheim menjelaskan kedatangannya, Fenheim sudah menghilang. Jin Hyuk berpikir, karena Fenheim yang membawa dirinya ke sini, apakah dia ingin menguji kemampuan dirinya? Jika dirinya secara tidak sengaja membunuh satu orang di sini, dirinya tidak dapat lagi membangun hubungan dengan fraksi Empire. Kalau begitu, dirinya dapat melawan balik selama tidak ada seorang pun yang mati. Tiba-tiba, muncul Swordmaster Abraham dan Mackenzie. Saat menggunakan Eyes of Gluttony, Jin Hyuk dapat melihat syarat untuk mengcopy skillnya. Abraham sangat peduli kepada teman dekatnya, Mackenzie. Mackenzie mempunyai kelemahan yang dirahasiakan dari Abraham. Jika Jin Hyuk menemukan kelemahannya dan mengeksposnya di hadapan Abraham, Jin Hyuk dapat mengcopy skill milik Abraham. Jin Hyuk berpikir, dirinya hanya melihat 2 orang Swordmaster di sini. Jadi, mengapa mereka berdua masih ada di dalam istana? Karena seharusnya mereka berada di garis depan melawan pasukan Murim. Abraham mengatakan di sini adalah ruang sang Emperor Reinhardt, jadi hentikan perlawanan bodoh itu dan menyerah. Jin Hyuk mengatakan dirinya juga tahu cara menggunakan aura blade yang Abraham gunakan. Semua orang terkejut melihat aura blade Jin Hyuk yang lebih panjang daripada milik Abraham. Jin Hyuk berpikir, situasinya sudah berubah. Kini ia akan menggunakan mulutnya untuk menyelesaikan masalah ini. Tiba-tiba muncul Duke Beinstern dan berkata, "Jangan tertipu. Orang itu adalah pendosa. Lihat warna dari auranya. Itu bukan biru tapi ungu. Melambangkan aura yang kotor. Itu adalah tanda yang jelas dari seorang pendosa yang licik." Abraham menjadi yakin dan langsung menyerang Jin Hyuk. Jin Hyuk menghindari serangannya dan menghilang. Dalam sekejap, Jin Hyuk sudah berada di belakang Mackenzie dan melepaskan helmnya.
Terlihat kepala Mackenzie yang botak plontos menyilaukan. Orang-orang pun termasuk Abraham, terkejut setengah mati. Jin Hyuk menggunakan daylight di kepala Mackenzie dan membutakan semuanya. Saat mereka bisa melihat lagi, Jin Hyuk sudah menghilang. Mackenzie dengan cepat mengambil helmnya dan memakainya. Mackenzie menahan malu sambil meneteskan air mata. Jin Hyuk berhasil melarikan diri dan mengkopi skill milik Abraham. Terlihat Casey dan Judro tertidur kelelahan setelah membuat rumah Jin Hyuk hancur berantakan. Di pinggiran kota Empire, terlihat poster Jin Hyuk yang menjadi buronan Empire. Para penduduk berpikir, sudah tidak ada lagi harapan bagi keluarga Empire. Alice mengatakan, dirinya akhirnya bisa keluar, tapi kurang nyaman karena Jin Hyuk sudah menjadi buronan. Jin Hyuk mengatakan, itu bukan masalah besar. Lebih banyak orang yang tertarik kepada dirinya sekarang, setelah ia mempermalukan dua Swordmaster dan menghilang. Jin Hyuk berpikir, keadaan semestinya akan lebih baik, bila saja Duke Bainstern tidak mencap dirinya sebagai pendosa. Jin Hyuk mengatakan, lebih baik kita tanya saja kepada orang yang membuat pertunjukan itu dan membuat dirinya dicap sebagai kriminal. Fenheim mengatakan, selamat datang Jin Hyuk. Dirinya sudah menyiapkan makanan sederhana dan kalian bisa beristirahat. Jin Hyuk mengatakan, mengapa Fenheim sebelumnya berpura-pura tidak mengenali dirinya. Fenheim meminta dirinya untuk menemukan mata-mata, tapi berbalik arah dan membuat dirinya menjadi kriminal. Fenheim mengatakan, dirinya yakin pasti Jin Hyuk terkejut. Tapi penting bagi dirinya untuk menguji kemampuan Jin Hyuk sekali lagi. Dirinya ingin tahu bagaimana Jin Hyuk merespon dalam situasi yang tidak dapat diperkirakan. Dan tentu saja, Jin Hyuk lulus. Sangat menakjubkan melihat Jin Hyuk dapat lolos secepat itu. Jin Hyuk selalu dapat melebihi ekspektasinya. Jin Hyuk mengatakan, bagus, kalau begitu mari kita temukan siapa mata-matanya. Dirinya yakin kalau Fenheim mempunyai rute terbaik untuk menuju lantai atas. Fenheim mengatakan, tentu saja dirinya mempunyai itu. Untuk mendapatkan rute terbaik yang dirinya janjikan, fraksi Empire harus menguasai lantai menengah. Saat ini, Empire sedang terlibat peperangan dengan Murim untuk memperebutkan markas penting di lantai menengah Titan Fortress. Tapi untuk saat ini, Emperor Reinhardt sedang tidak baik-baik saja. Karena itu, terjadi perebutan kekuasaan di antara para bangsawan. Tujuan mereka untuk mengisi kekosongan saat Emperor meninggal nantinya. Di saat mereka seharusnya bersatu melawan penyusup, mereka malah berseteru satu sama lain. Bila ini terus berlanjut, kita akan kalah dari fraksi Murim, dan dirinya tidak dapat memberikan rute yang ia janjikan. Jin Hyuk mengatakan, keadaannya ternyata lebih buruk dari yang ia pikir. Jadi apa yang Fenheim inginkan dari dirinya? Fenheim mengatakan, dirinya akan membiarkan Jin Hyuk memilih satu dari harta kerajaan Empire. Ia ingin Jin Hyuk memimpin penyerangan ke Titan's Fortress. Jin Hyuk mengatakan, apakah Fenheim akan memberikan dirinya harta keluarga kerajaan Empire? Walaupun Fenheim memiliki jabatan yang tinggi, jika tertangkap, Fenheim tidak dapat lepas dari itu. Fenheim mengatakan, jika untuk melayani dan melindungi Emperor dan kerajaan Empire, nyawanya tidak setara dengan itu. Muncul notifikasi, Jin Hyuk menerima quest special. Bantu Fenheim mendapatkan kepercayaan mutlak dari Emperor, dan jadikan kerajaan Empire berjaya lagi. Jika berhasil, Jin Hyuk akan mendapatkan hadiah spesial. Jin Hyuk mengatakan, baik, mari lakukan itu. Ia untuk keuntungan dirinya, dan untuk Fenheim demi kerajaan Empire. Tiba-tiba Alice merasakan sesuatu dan berkata, seseorang menuju kemari dan bau dari magicnya cukup tajam. Muncul segerombolan monster mendobrak pintu dan masuk ke dalam. Saat Alice dan Fenheim menghajar monster itu, Jin Hyuk menyadari sesuatu. Monster itu sepertinya perbuatan dari seorang necromancer. Jin Hyuk melompat ke atas atap dan menyerang monster-monster itu dari atas. Jin Hyuk mengatakan, jangan bercanda dan segera muncul. Gawain mengatakan, dirinya ingin meninggalkan kesan yang bagus. Senang bertemu dengan Jin Hyuk, dirinya Gawain dari Asosiasi Demonic Ones. Lantai ke-21, Murim. Saat Baek Seolin sedang berlatih, tiba-tiba muncul sebuah portal. Dari portal itu muncul Cheon Yusong. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.
Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman. Supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.